Shalom, perkenalkan nama saya Rika Rusdi Gisi dengan NIM 24320045 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi, tujuan, manfaat, dan unsur-unsur lesson plan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi lesson plan. Lesson plan adalah rencana tertulis yang disusun oleh guru sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Rencana ini berisi langkah-langkah sistematis tentang apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkan, serta bagaimana cara menilai hasil belajarnya. Dengan kata lain, lesson plan adalah panduan harian guru untuk memastikan pembelajaran belajar efektif, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Inti dari lesson plan adalah tujuan pembelajaran, materi ajar, langkah-langkah kegiatan belajar, alat media dan sumber belajar, penilaian hasil belajar. Lesson plan membantu guru mengelola waktu, menyusun kegiatan yang menarik, dan memastikan bahwa siswa memahami materi dengan baik. Ada juga menurut para ahli. Menurut Guru G bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan adalah tugas perencanaan pendidikan. Yang kedua, menurut Sudijana bahwa perencanaan pembelajaran adalah mengatur dan menetapkan komponen tujuan, bahan, metode, teknik, serta evaluasi atau penilaian. Yang ketiga, menurut Toeti Suekanto, perencanaan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pengembangan pembelajaran yang merupakan sistem yang terintegrasi dan terdiri atas beberapa unsur yang saling berinteraksi. Menurut Ibrahim, bahwa secara garis besar perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi, bahan apa yang akan dipersiapkan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media yang diperlukan. Menurut Trul, yang menyatakan bahwa perencanaan adalah awal dari serta proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan dalam konteks pembelajaran. Yang keenam, menurut Anderson, perencanaan jangka panjang yang disebut dengan unit plans merupakan perencanaan yang bersifat komprehensif di mana dapat dilihat aktivitas yang direncanakan guru selama satu semester. Menurut Nana dan Sukiman, bahwa perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dan kurikulum. Yang ketiga, manfaat lesson plan. Manfaat perencanaan pembelajaran sangat penting bagi setiap orang saat akan melakukan pembelajaran di kelas. Perencanaan ini sangat penting untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran antara lain. Yang pertama, untuk memperjelaskan pemikiran,
karena ide yang masih ada di dalam pikiran biasanya masih belum jelas. Yang kedua, melaksanakan urutan-urutan yang tercantum dalam perencanaan pembelajaran secara sistematis. Yang ketiga, karena daya pikir manusia terbatas, maka membantu guru jika lupa terhadap suatu materi pembelajaran dengan cara melihat perencanaan pembelajaran tersebut. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan kelemahan perencanaan pembelajaran yang telah disusun sehingga guru mempunyai kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan perencanaan pembelajaran. Yang kelima, membantu guru mengorganisasi pembelajaran. Lesson plan memberikan panduan langkah demi langkah agar proses mengajar lebih terarah dan sistematis. Yang keenam, menjamin pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan perencanaan yang baik, guru dapat memastikan setiap tujuan pembelajaran tercapai sesuai kurikulum. Yang ketujuh, mengelola waktu secara efisien. Lesson plan membantu membagi waktu untuk tiap kegiatan dan kelas agar semua materi tersampaikan. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Perencanaan yang matang menciptakan pengalaman belajar dengan lebih efektif, menarik, dan sesuai kebutuhan siswa. Yang keempat, unsur-unsur lesson plan. Unsur-unsur yang penting dalam lesson plan mencakup beberapa komponen inti yang membantu guru merancang kegiatan pembelajaran secara sistematis. Berikut adalah unsur-unsur utama dalam lesson plan. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang pertama, nama mata pelajaran. Yang kedua, kelas atau semester. Yang ketiga, alokasi waktu. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. Kompetensi umum yang harus dimiliki siswa dalam suatu jenjang pendidikan. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi spesifik yang harus dikuasai siswa pada suatu materi pembelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Capaian-capaian kecil yang dapat diukur dalam menunjukkan keberhasilan siswa dalam mencapai KD. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Apa yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran, pokok bahasan atau isi pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketujuh, metode pembelajaran. Pendekatan dan teknik mengajar, misalnya ceramah, diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Yang kedelapan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan, orientasi, motivasi, dan penyampaian tujuan. Yang kedua, inti. Inti terdiri dari proses pembelajaran aktif, termasuk eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga, penutup. Terdiri dari refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang kesembilan, media dan sumber belajar. Alat bantu dan referensi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Yang ke-10, penilaian. Teknik dan instrumen untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran seperti tes, observasi,
atau penilaian proyek. Kesimpulan, lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pedoman yang disusun oleh guru untuk mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien. Tujuan adalah memastikan pembelajaran terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan siswa sesuai kurikulum. Manfaatnya mencakup: yang pertama, membantu guru mengatur waktu dan materi. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa. Unsur-unsur utama lesson plan: yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi ajar. Dan 5, metode pembelajaran. Yang keenam, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian. Dan kedelapan, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Kesimpulan, lesson plan adalah perangkat penting bagi guru untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis guna mencapai hasil belajar yang optimal. Sekian materi lesson plan dari saya. Terima kasih. Shalom.